kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Kembali hari ini kita akan belajar bersama firman Tuhan. Dan hari ini kita akan ambil dalam kitab Kisah Para Rasul 9 ayat 3 sampai 5. Kisah Para Rasul 9 ayat 3 sampai 5. Saya akan bacakan buat kita semua demikian. Dalam perjalanannya ke Damsyik, ketika ia sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Ia rebah ke tanah, dan kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata kepadanya, "Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku?" Jawab Saulus, "Siapakah engkau, Tuhan?" Katanya, "Akulah Yesus yang kau aniaya itu." Ini adalah kisah Saulus bertobat. Kita tahu Saulus adalah seorang penganiaya para pengikut Yesus, yang mana waktu itu pengikut Yesus disebut sebagai pengikut jalan Tuhan. Saulus memburu para pengikut jalan Tuhan dengan memasuki dari rumah ke rumah. Jika dia menemukan pengikut jalan Tuhan, ditangkap dan dipenjarakan, bahkan ada yang dibunuh. Semangat Saulus berkobar-kobar dalam melakukan itu, dan semangat itu dituliskan di ayat yang pertama dalam Kisah Para Rasul pasal 9 ini. Suatu ketika, Saulus dalam perjalanan menuju Damsyik untuk mencari para pengikut jalan Tuhan. Yesus menemui Saulus dalam cahaya yang menyilaukan. Dan terjadilah dialog yang cukup singkat, seperti yang sudah kita baca tadi. Hanya dengan dialog yang cukup singkat, Saulus tunduk pada Yesus. Apakah karena Yesus sendiri yang berbicara sehingga dia langsung tunduk? Tidak sesederhana itu. Ada yang melatar belakangi kenapa Saulus yang hebat, yang kejam, yang memiliki semangat yang berkobar-kobar dalam menganiaya para pengikut jalan Tuhan, langsung tunduk ketika Yesus memanggil namanya. Nah, inilah yang akan kita lihat. Saulus bukanlah seseorang yang biasa-biasa saja, atau orang yang hanya sekedar ikut-ikutan melakukan aksi penganiayaan. Tetapi dia punya dasar dan alasan yang kuat kenapa dia memburu para pengikut Yesus. Mari kita lihat latar belakang Saulus. Kisah Para Rasul 22 ayat yang ketiga. Demikian, "Aku adalah orang Yahudi, lahir di Tarsus, di tanah Kilikia, tetapi dibesarkan di kota ini, dididik dengan teliti di bawah pimpinan Gamaliel dalam hukum nenek moyang kita. Sehingga aku menjadi seorang yang giat bekerja bagi Allah, sama seperti kamu semua pada waktu ini." Saulus lahir di Tarsus, di mana Tarsus adalah kota para ahli pengetahuan, ahli agama, dan ahli hukum. Bahkan Saulus dididik dengan teliti di bawah pimpinan Gamaliel. Gamaliel adalah seorang Farisi yang tergabung dalam mahkamah agama, seorang ahli Taurat yang sangat dihormati. Saulus adalah seorang ahli Taurat juga, karena dia salah satu murid dari Gamaliel. Pengetahuannya akan agama, sejarah, atau kisah-kisah para nabi, Saulus sangat menguasai. Karena dia dididik secara teliti oleh Gamaliel. Jadi Saulus adalah salah satu kaum intelektual. Dan di ayat itu juga dikatakan, Saulus adalah seorang yang giat bekerja bagi Allah. Pertanyaannya adalah, kalau Saulus bekerja giat bagi Allah, kenapa Saulus menganiaya para pengikut Yesus? Saulus dan para ahli Taurat adalah orang-orang yang bekerja bagi Allah. Mereka mengajarkan Taurat, mengajarkan kisah para nabi atau sejarah. Dan mereka juga percaya bahwa akan datang yang diurapi, yaitu Mesias, yang akan menjadi raja mereka. Dan ketika Yesus datang pada mereka,
mereka tidak percaya bahwa Yesus itulah Mesias yang dinantikan itu. Saat Yesus melakukan mukjizat, dianggap Yesus menggunakan kuasa iblis. Ketika Yesus mengampuni dosa, Yesus dianggap sebagai penghujat Allah. Karena yang punya kuasa mengampuni dosa adalah Allah sendiri. Pikiran dan hati mereka sudah dikuasai oleh pengetahuan yang membutakan mata rohani mereka. Mereka tidak melihat bahwa Allah di dalam Yesus. Meski Yesus sudah menyatakan dirinya, tetapi mereka tetap menolak. Lalu mereka menangkap dan menganiaya Yesus yang dianggap sebagai penghujat Allah. Aktivitas mereka itu adalah aktivitas bekerja untuk Allah, karena mereka tidak mengenal Yesus dengan benar. Jadi kegiatan Saulus menganiaya para pengikut jalan Tuhan atau para pengikut Yesus itu adalah dalam rangka dia membela Allah. Dia tidak merasa bersalah atau berdosa, karena yang dilakukannya itu adalah kebenaran menurut dia. Nah, itulah latar belakang kenapa Saulus menganiaya para pengikut Yesus. Ketika Saulus dalam perjalanan ke Damsyik, ada sebuah cahaya yang menyilaukan matanya. Lalu terdengar suara yang memanggil namanya. Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Saulus benar-benar kaget dan terheran. Kenapa Tuhan memanggil namanya? Saulus sangat tahu kalau yang memanggil itu adalah Tuhan. Karena Saulus sangat tahu bagaimana Tuhan memanggil hambanya atau orang yang mau dipakai oleh Tuhan. Dalam Kejadian 22 ayat 11, malaikat Tuhan berseru kepada Abraham, 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 dan Abraham menjawab, ya Tuhan. Itu adalah peristiwa Abraham mempersembahkan Ishak. Dalam Kejadian 46 ayat 2, Allah memanggil Israel atau Yakub, 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 dan Yakub menjawab, ya Allah. Itu adalah peristiwa saat Yakub akan pindah ke Mesir. Dalam Keluaran 3 ayat 4, Allah memanggil Musa dengan menyebut namanya. Musa, Musa, dan Musa menjawab, ya Tuhan. Itu adalah peristiwa Allah mengutus Musa untuk kembali ke Mesir untuk membebaskan bangsa Israel. Bahkan ketika Samuel muda dipanggil oleh Allah pun, Allah memanggil nama Samuel juga 2 kali. Samuel, Samuel, disebut nama itu 2 kali. Tetapi karena Samuel masih muda, belum mengerti. Tetapi Imam Eli tahu kalau itu adalah suara Allah. Jadi, Saulus sangat tahu bahwa itu adalah suara Tuhan. Tetapi yang membingungkan dia adalah pertanyaan, kenapa engkau menganiaya aku? Waktu Tuhan berbicara kepada Saulus, Tuhan tidak menampakkan dirinya dalam wujud Yesus. Tetapi dalam cahaya yang menyilaukan sehingga Saulus pun tidak sanggup melihat cahaya itu. Saulus bertanya, siapa engkau Tuhan? Saulus ada dalam kebingungan karena selama ini dia melakukan aksi penganiayaan dan memenjarakan bahkan membunuh orang-orang itu adalah dalam rangka melakukan sesuatu untuk Tuhan atau membela Tuhan. Lalu kenapa sekarang Tuhan berkata bahwa dia menganiaya Tuhan? Makanya Saulus bertanya, siapa engkau Tuhan? Karena Saulus tidak pernah merasa dia menganiaya Tuhan. Tapi Tuhan berkata, engkau menganiaya aku. Lalu Tuhan menjawab, akulah Yesus yang kau aniaya itu. Dan jawaban itu tentunya membuat Saulus tidak bisa berkata-kata lagi. Entah apa yang ada dalam pikirannya selama 3 hari dia buta. Yang pasti dia shock. Karena ternyata aksi yang dilakukan selama ini yang dianggap membela Tuhan. Tapi ternyata justru menganiaya Tuhan. Saulus melakukan aksi untuk Tuhan, tapi yang dilakukannya adalah menganiaya Tuhan. Sebuah penyesalan yang sangat dahsyat tentunya. Itulah kenapa dialog yang singkat antara Tuhan dan Saulus tetapi berubah. Saulus yang penganiaya Yesus setelah matanya terbuka dan bisa melihat, dia menjadi pemberita Yesus yang sangat dahsyat dengan nama Saulus menjadi Paulus.
Jadi bukan hanya karena dialog singkat, karena yang berbicara Yesus, kemudian Saulus langsung bertobat. Tapi ada sebuah latar belakang yang sangat luar biasa. Kisah si Saulus itu sendiri. Sehingga begitu dia mendengar suara Tuhan, memanggil namanya Saulus, Saulus, dia tahu, dia percaya bahwa itu adalah Tuhan. Lalu dia bertanya, kenapa? Kok aku dikatakan sebagai penganiaya? Penganiaya Tuhan. Karena Saulus tidak tahu. Belum sadar bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Begitu dia menyadari itu, maka dia menyerahkan hidupnya untuk membela nama Yesus, memberitakan nama Yesus dengan sangat luar biasa. Sepenuh hidupnya, seluruh hidupnya diabdikan kepada pemberitaan nama Yesus. Saudaraku, kita perlu memahami kisah ini. Karena kisah ini menunjukkan kita beberapa hal yang sangat penting dalam kehidupan kita sebagai pengikut Tuhan atau sebagai orang-orang Kristen. Yang pertama, Yesus adalah benar-benar Tuhan. Itu ditunjukkan oleh Saulus ketika Tuhan memanggil Saulus dan Saulus memahami betul bahwa itu adalah suara Tuhan. Dan yang kedua, janganlah kita merasa sudah benar. Tapi marilah kita melihat bukan hanya dengan mata jasmani kita, tapi juga mata rohani kita. Dan terus belajar kepada Tuhan melalui firman-Nya, supaya kita tidak salah dalam bertindak. Yang ketiga, jangan sampai kita menjadi penganiaya Yesus dengan cara mengolok, membenci, menghakimi saudara-saudara kita. Jika ada saudara kita yang melakukan kesalahan, mari kita kasihi dia dengan membantu, menuntun, dan mendoakan. Itulah saudara yang bisa saya bagikan pada hari ini. Biarlah kisah singkat dari dialog antara Tuhan dengan Saulus ini membuka kita bahwa Yesus adalah benar-benar Tuhan. Jangan sampai kita melakukan kesalahan. Jangan sampai ada dalam otak, dalam pikiran kita, apalagi dalam hati kita, bahwa Yesus itu adalah manusia biasa. Tapi dia adalah Tuhan, dan Saulus sudah membuktikan. Saulus adalah seorang ahli agama, ahli Taurat, ahli sejarah. Dia bisa membuktikan, dia bisa mengakui bahwa Yesus adalah Tuhan. Demikian saya dan saudara semua. Tidak perlu diragukan lagi keimanan kita kepada Tuhan kita. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur atas firman-Mu hari ini. Kiranya firman-Mu yang singkat ini dapat menjadikan pengertian, pemahaman, dan petunjuk bagi kami dalam kami mengikut Engkau. Tuntun kami Tuhan, agar kami dapat melakukan hal-hal yang benar untuk kemuliaan nama-Mu. Ampuni kami Tuhan, jika selama ini kami mungkin telah menganiaya Engkau. Ampuni kami Tuhan. Jadikan kami semua hamba-hamba-Mu yang melakukan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu telah selesai berbicara, namun Engkau Tuhan akan tetap berbicara kepada kami semua, memberi pencerahan kepada kami semua, terlebih memeteraikan firman-Mu ini ke dalam hati kami, sehingga firman-Mu tidak sekedar hanya kami dengar, tetapi dapat kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan. Tuhan, saat ini kami juga berdoa secara khusus untuk Bapak Ibu Gembala kami. Mari Tuhan berikan kesehatan, kekuatan, dan stamina yang baik kepada hamba-hamba-Mu ini. Tutup bungkus selalu dengan kuasa darah-Mu Tuhan. Jauhkan mereka dari sakit penyakit. Biarlah hamba-hamba-Mu tetap dalam kondisi yang baik, tidak kurang suatu apapun, sehingga dapat tetap melayani Engkau bersama-sama dengan kami. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk seluruh sidang jemaat-Mu di GPDI Pelita Kasih dimanapun mereka berada. Kiranya Tuhan juga melindungi dan menjagai mereka semua. Dalam setiap aktivitas mereka, Tuhan membungkus mereka dengan kuasa-Mu Tuhan, sehingga mereka semua terlindungi dari sakit penyakit. Biarlah kesehatan, kekuatan, dan stamina yang baik selalu mereka miliki. Usaha pekerjaan mata pencaharian mereka kiranya Tuhan memberkati. Jadikan berhasil setiap apa yang dikerjakan oleh tangan-tangan mereka. Studi anak-anak mereka kiranya Tuhan juga memberkati. Jika ada yang sakit,
tolong Tuhan sembuhkan, yang susah Tuhan hiburkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang kekurangan Tuhan cukupkan, yang sedang dalam pergumulan Tuhan menolong mereka semua. Terima kasih Tuhan atas hari yang baik ini yang Tuhan sediakan bagi kami. Kami sangat mengucap syukur dan kami serahkan doa kami ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Tuhan Jalanku terang bagi jalan.